Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial dalam perspektif teori kritik Max Horkheimer. Jadi, teorinya ini itu ada dua. Yang pertama itu kritik Horkheimer terhadap pendekatan positivistis. Yang kedua, kritik Horkheimer terhadap individu dan teori sosial. Langsung saja pada teori yang pertama, yaitu kritik Horkheimer terhadap pendekatan positivistis. Jadi teorinya ini berbunyi bahwa pemikiran positivistis yang menerima peran ilmu sebagai rekaman atas fakta dan membatasi generalisasi fakta tersebut ke dalam satu kesatuan realitas yang tampak, telah mengesampingkan persoalan perkembangan historis dan menjadi instrumen bagi sistem penguasaan yang telah ada. Jadi maksudnya ini, Horkheimer itu memiliki pemikiran positif tentang peranan ilmu. Nah, baginya memandang bahwa historis ataupun sosial itu akan menjadi suatu fakta apabila disertai dengan teori dan tindakan. Contohnya itu seperti diferensiasi sosial. Jadi di masyarakat itu ada perbedaan agama. Nah, diferensiasi sosial ini itu berbeda. Karena apa? Sebab dalam masyarakat itu antara individu itu berbeda agamanya. Ada yang kalanya Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain-lain. Tetapi meskipun perbedaan itu ada, tetapi standarisasinya dalam masyarakat itu sama. Nah, untuk menyatakan hal tersebut sama dalam posisi masyarakat, gimana caranya? Yaitu kita itu harus melakukan suatu tindakan secara terus-menerus, baru menjadi sebuah teori yang diterima oleh masyarakat ataupun dunia. Jadi intinya, maksud dari teori ini itu suatu ilmu atau teori itu bisa diterima oleh halayak ramai ataupun oleh dunia apabila melakukan suatu tindakan secara terus-menerus. Tindakan itu berupa apa? Yaitu berupa penelitian kayak gitu. Jadi diterimanya sebuah teori harus disertai atau melalui berupa sistematis. Yang pertama itu seperti halnya pengumpulan data, metodologi ilmiah, baru diterima oleh masyarakat ataupun dunia. Kemudian kita lanjut pada perspektif Horkheimer tentang individu dan teori sosial. Jadi teorinya ini berbunyi bahwa individu dan masyarakat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, maksud dari teori ini itu setiap kelompok sosial atau masyarakat atau seorang individu saling mempengaruhi atau berkaitan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena sudah jelas, karena manusia ataupun masyarakat itu adalah makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Nah, di sini itu yang pertama contohnya individu dengan kelompok. Jadi individu dan kelompok ini contohnya seperti halnya guru dengan muridnya melakukan interaksi, kemudian kelompok dengan individu seperti hanya bullying, kemudian kelompok dengan kelompok contohnya seperti banjari, kemudian individu dengan individu contohnya seperti sesama jenis ataupun selain jenis interaksinya kayak gitu. Kemudian teori ini akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi masyarakat yang berpikir rasional. Nah, maksudnya apa? Maksudnya saya akan jelaskan menggunakan contoh saja. Nah, seumpamanya kita sekarang sudah semester 8. Kita ingin meneliti sebuah keadaan atau kondisi masyarakat. Nah, untuk meneliti sebuah objek tersebut, kita itu harus memiliki dukungan dari hipotesis kita. Nah, seumpamanya kita itu menelitinya menggunakan teorinya Weber. Nah, kita itu sudah membaca tentang teorinya Weber, terus melihat penelitian yang telah ada pada sebelumnya dan hasilnya itu positif,
positif dan terima oleh halayak ramai ataupun dunia. Kemudian ternyata hasil yang kita dapatkan dari penelitian kita itu hasilnya negatif. Nah, belum tentu dengan adanya hasil kita yang negatif tersebut, yang tersebut tidak belum tentu hasil yang kita dapatkan yang tadi berupa negatif belum tentu tidak diterima oleh masyarakat ataupun dunia. Nah, karena apa? Karena memang gitu keadaannya, keadaan masyarakat yang kita teliti pada saat ini. Sedangkan kenapa kok peneliti yang sebelumnya itu kok positif? Karena ya memang karena mereka itu meneliti masyarakat pada zamannya mereka kayak gitu. Jadi meskipun teori yang kita dapatkan itu negatif, berbeda dengan penelitian sebelumnya, itu kita bisa juga menimbulkan atau memunculkan suatu teori kayak gitu. Jadi maksudnya teori ini akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi masyarakat yang berpikiran rasional. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.